Halo semua, sahabat Suara Rakyat 62. Di tengah gempuran informasi tentang polemik ijazah Jokowi, pernahkah Anda bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di balik layar kekuasaan ini? Nah, sebagai masyarakat biasa, tentu kita perlu bertanya seperti itu. Nah, maka dari itu, hari ini saya akan mencoba menelusuri dan mengkaji informasi-informasi terbaru ya, tentang benarkah ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Kita akan telusuri informasi ini, apakah benar ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Nah, untuk itu mari kita simak video-video berikut ini. Seperti yang kita lihat di tribunnews.com, dilansir dari tribunnews.com, politikus PDIP klaim ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Rocky Gerung sebut kubu Jokowi gugup. Oke, kita akan baca. Pernyataan politikus senior PDIP Bicur Suryadi soal sejarah ijazah mantan Presiden Joko Widodo ramai dibicarakan karena menyebut bahwa ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Jokowi itu dicetak ulang di Pasar Pramuka. Nah, ini yang menjadi perbincangan hangat di kasus terbaru tentang polemik ijazah Jokowi, di mana ijazah itu dicetak di Pasar Pramuka yang berlokasi di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu. Nah, ini sangat lama sekali ya, tahun 2012. Mengenai hal itu, pengamat politik Rocky Gerung mengklaim bahwa kubu Jokowi mulai gugup karena satu persatu mulai terbongkar. Sebab semakin banyak orang yang mengungkap pendapat mereka dan memperkuat argumen ahli digital forensik, Rismon Sianipar hingga pakar telematika Roy Suryo soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Jelas makin terbaca kegugupan di kubu Jokowi itu, karena satu persatu gejala yang tadinya hendak ditutupi, konsep-konsep pemalsuan itu tidak terjadi. Pembuktian dengan menghadirkan para saksi itu bisa dikendalikan. Nah, ini yang dilansir dari tribunnews.com ya. Akhirnya gejala itu mulai luntur, masuk dalam gejala baru, yaitu makin banyak orang yang mau mengucapkan satu pandangan untuk memperkuat argumen dari Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, ungkap Rocky, dikutip dari channel Rocky Gerung Official. Nah, seperti itu. Jadi perkataan Rocky Gerung itu mulai menganggap bahwa kubu Jokowi itu gugup. Oke, kita lanjut. Rocky mengatakan begitu diucapkan soal Pasar Pramuka, maka seluruh fokus penelitian itu berubah menjadi semakin dekat dengan pembuktian kepalsuan ijazah Jokowi. Oke, kita lihat berita lain ini dari Ori News ID. Pasar Pramuka yang disebut tempat cetak ijazah Jokowi terbakar tahun lalu. Netizen pemusnahan bukti. Nah, ini yang menjadi sorotan para penggugat ijazah Jokowi lagi ya, seperti ini. Jadi menganggap bahwa Pasar Pramuka itu sengaja dibakar untuk pemusnahan bukti, seperti yang dilansir dari Ori News ID. Nah, di sini ada banyak tanggapan netizen tentang pernyataan-pernyataan mereka. Berdasarkan penelusuran tribunbengkulu.com, Universitas Pasar Pramuka sepertinya merujuk pada kawasan Pasar Pramuka Pojok yang terletak di Jalan Salemba Raya nomor 79 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Oke, dilansir dari kbnews.com, dugaan Presiden Insinyur Pasar Pramuka. Nah, Pasar Pramuka di pojok perempatan Jalan Salemba, Matraman, dan Jalan Pramuka. Kalau dari kampus UI Salemba, posisinya sebelah kiri, persis di bawah flyover perempatan Salemba. Dulu, warga Jakarta menyebut Pasar Pramuka Jati atau Pasar Skripsi. Maklum di tempat itu banyak kios yang melayani jasa pengetikan termasuk bikin skripsi. Tak hanya itu, di Pasar Pramuka Pojok berderet kios fotokopi, penjilitan buku, percetakan kartu undangan, serta pembuatan spanduk dan stempel. Pasar Pramuka Pojok juga diduga menjadi sarang pemalsuan dokumen penting, mulai dari skripsi, ijazah sekolah, akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta notaris,
akta cerai, buku nikah, bahkan menurut politisi senior PDIP Bitur Suryadi, ijazah Jokowi diduga dibuat di Pasar Pramuka. Nah, jadi karena palsu semua, seharusnya Baris Krim yang sekarang ini kalau mereka pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar Pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya Baris Krim yang sekarang tidak mengenal pasar Pramuka. Apalagi kalau orang-orang itu pernah di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Artinya posisi pasar Pramuka itu di antara timur dan pusat. Di situ jadi ada ketua DKI, ada ketua DPRD, ada sarjananya palsu. Jangan dulu Bang Better, kenapa itu banyak orang PDIP itu pergi ke pasar Pramuka membuat ijazah palsu, ijazah sarjana? Ya karena persyaratan untuk menjadi anggota dewan, untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, syaratnya kan harus punya ijazah. Nah, kader kami rata-rata pada waktu awal itu bertato, berpakar bahar, nggak punya. Nah, mereka dibimbing oleh kawan kita yang namanya Denny ini. Nah, Denny inilah yang mencari di mana orang-orang yang mampu, ahli untuk membuat ijazah. Nah, jadi di situ kami punya gubernur namanya dulu si Rodolfo Dede, juga sarjana ijazahnya palsu. Itu produksi pasar Pramuka? Belum tahu saya, tapi setidaknya palsu. Ya, tapi dia dinyatakan palsu, terus digagalkan. Terus ada JS Saragi juga digagalkan untuk periode keduanya. Nah, jadi kita belajar dari situ. Saya terus teringat ada pasar Pramuka. Nah, saya cek setelah pulang dari Solo itu, saya lacak ke kawan-kawan saya yang di kader kan. Ini gimana kok ada pernyataan pertengkaran antara kawan-kawan Roy Suryo dan kawan-kawan dengan UGM, bahwa UGM mengaku ini produknya, tapi secara administrasi legalitas itu pasti palsu. Nah, saya meneliti terus tuh pernyataan-pernyataan itu. Saya jadi teringat itu pasar Pramuka. Nah, saya lacak ini siapa yang pertama kali menerima rombongan Solo. Jadi Solo itu pada awal 2012 itu datang ke Jakarta. Pak Jokowi nih rombongannya Pak Jokowi. Di antara rombongan itu ada nama-nama ini, ketemulah dengan kawan-kawan di DKI. Ya, dari DKI itu mereka terus bikin pertemuan-pertemuan, terus bertemulah di Jalan Cikini itu. Markasnya Jalan Cikini. Dari situ terus mereka terbitkanlah itu ijazah. Terus dari situ Jokowi lolos. Jangan dulu Bang, itu orang-orang dari Solo yang sama Jokowi yang datang siapa-siapa itu? Iya, banyak ya, tapi yang inti itu sekitar 3, 4, 5 orang. Masih ada yang diingat namanya? Masih ada David, Anggit, Widodo, ada Seusaini. Oke. Terus ketemu orang DKI siapa itu? Ya, DKI ya ketemu Mas Pras siapa? Pras Setio Edi. Oke. Terus ketemu Denny, ketemulah dengan Indra sama Yulianto. Denny ini siapa? Denny ini aktivis senior di DKI. Nah, dia yang menjadi sekretaris pemenangan Jokowi di gubernur. Oke. Waktu mau mencalonkan diri jadi gubernur. Jadi gubernur. Nah, dari situlah terus dirintis. Nah, Denny ini otaknya cerdas. Memang dia cerdas, cuma nasibnya samalah, belum bisa menjadi elit. Belum bisa jadi menteri. Ya, nah dia merancang itu. Merancang mungkin dari mulai ijazah SD, SMP, SMA itu dia yang bikin atau bagaimana. Karena berdasarkan informasi dari Bambang Tri kan dia tidak punya ijazah sama sekali. Jadi waktu dia maju di Solo, kami juga nggak tahu pakai apa dan bagaimana dia bisa lulus di Solo, karena di Solo dibilang dia pakai Dr. Andes. Nah, sampai di Jakarta berubah menjadi insinyur. Saya juga nggak tahu apa sebabnya. Terus kenapa mereka milihnya UGM. Nah, pada waktu itulah Denny
menjadi sahabat kentalnya si Widodo. Nah, mereka inilah yang sering ketemu dengan Widodo nih geng dari Solo ya? Solo. Solo. Ada Isnaini juga di sini. Nah, pertemuan-pertemuan yang sangat efektif itu terjadilah ijazah-ijazah itu.